Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqi habibina wa dallana ala sabili sakinah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin ni nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita taufik untuk duduk menonton, mengkaji ilmu ini guna mempelajari kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Sebuah kitab yang membimbing kita menempuh jalan ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman dengan mempelajari kitab ini Allah membersihkan hati kita, teguh langkah di jalannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan dijadikan ilmu yang kita pelajari, yang kita tonton ini yaitu bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya mari kita buka dengan surat Al-Fatihah untuk guru kita Hujjatul Islam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Metia Arafikri, saya dari Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bumiayu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan pertama ilmu dan ma'rifat. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, di dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan beberapa hadis sabda Nabi SAW yang berbunyi, Inna fadlal alimi ala abidi ka fadli ala adna rojulin min ummati, yang artinya sesungguhnya keutamaan seseorang yang alim terhadap seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku, siapa? Si Nabi, terhadap seseorang yang paling rendah kedudukannya dari umatku. Itu hadis yang pertama. Ada juga hadis yang lainnya yang berbunyi, Alla udulakum ala ashrafi ahli jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama ummati. Nah, dari hadis-hadis atas itu diketahui bahwa ilmu itu pada intinya lebih mulia dari sekedar ibadah tanpa ilmu. Akan tetapi, di samping mempelajari dan mengetahui ilmu, seorang hamba harus pula melakukan ibadah. Bahkan ilmu itu tidak akan ada artinya bila dia tidak melaksanakan ibadah. Sebab apa sih teman-teman? Sebab ilmu itu bagaikan batang sebuah pohon, sedangkan ibadah itu bagaikan buah. Sebuah pohon tanpa buah, apa gunanya? Ya kan teman-teman? Ya seperti halnya kita menanam sebuah pohon mangga. Nah, yang bermanfaat itu kan buahnya, bukan si pohonnya. Pohonnya itu hanya sebagai perantaran tumbuhnya si mangga tersebut. Nah, sama halnya seperti ilmu. Ketika kita mempunyai ilmu, tetapi kita tidak melakukan ibadah, apa gunanya ilmu tersebut? Bagaikan pohon yang tumbuh besar lebat, tetapi pohon tersebut tidak berbuah. Apa gunanya pohon tersebut? Hanya sebagai pandangan saja, hanya bisa dilihat, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tututlah ilmu tanpa melalaikan ibadah, dan taatlah beribadah tanpa lupa menuntut ilmu. Jadi dari keduanya, dari ilmu sama beribadah itu harus seimbang. Ketika kita mempunyai ilmu, kita sudah tahu ilmunya, maka ibadah pun harus dilakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, al-ilma imamun amalin wal amalun sabi'ah. Ilmu itu pemimpin bagi amal, dan amal adalah pengikutnya. Jadi dari hadis tersebut ada dua alasan mengapa ilmu harus engkau dahulukan daripada beribadah. Yang pertama yaitu
agar ibadah itu dapat dipraktekkan secara benar karena kita sudah mempunyai ilmunya. Nah, jadi penting bagi seorang hamba itu wajib memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang zat-zat yang harus mereka sembah, baru kemudian menyembahnya. Apa jadinya bila engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau ketahui nama, sifat-sifat, dan zatnya? Maka ketika kita melakukan tersebut tetapi kita tidak tahu dasar dari tersebut, maka itu akan sia-sia saja. Di sini juga dijelaskan bahwa seseorang yang ahli ibadah itu harus menguasai pengetahuan tentang perintah-perintah dan larangannya yang ditetapkan oleh syariat, seperti perintah-perintah itu wajib dipatuhi, kemudian larangan-larangan yang wajib dijauhi secara total. Nah, coba ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, bagaimana kita itu bisa melakukan ibadah? Maka wajiblah bagi kita untuk memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah dan syariatnya. Seperti contohnya tentang bersuci, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Ketika kita sudah mengetahui ibadah lahiriah seperti di atas, kita wajib pula untuk mengetahui ibadah batin. Bukan cuma ibadah lahiriah saja yang kita pelajari, tapi ibadah batin juga harus kita pelajari. Nah, yang berkaitan dengan ibadah batin itu apa saja sih? Yaitu yang dilakukan oleh hati manusia. Seperti contohnya tentang tawakal, yaitu penyerahan semua urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang rela, ridho, sabar, taubat, ikhlas, dan yang lainnya. Penyakit hati lainnya yang harus kita jauhi yaitu memperturutkan amarah, panjang angan, bersikap ria, dan sombong. Dalam penjelasan di atas, Allah juga menegaskan kembali pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'lamun, yang artinya dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kalian menyembah. Kemudian ditegaskan kembali pada surat An-Nahl ayat 127 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasbir wa ma wasbaruka illa billah, bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kebesaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut juga kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah sangat menegaskan untuk hambanya melaksanakan ibadah hati dengan baik dan benar. Sama tegasnya seperti saat Allah mengeluarkan perintah sholat dan puasa. Maka bagaimana mungkin engkau hanya melaksanakan seperti sholat dan puasa, sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Padahal perintah itu sama-sama datang dari Robnya yang esa, dari Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki derajat kewajiban yang sama. Bagaimana nasib seorang yang tenggelam dalam kehidupan dunia hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Itu sangat rugi bagi manusia yang tidak bisa membedakan dari dua hal tersebut karena dia tidak mau mempelajari ilmu yang Allah perintahkan. Pada penjelasan yang di atas yang sudah saya jelaskan, pada intinya itu ibadah dan ilmu itu harus seimbang. Ketika kita melakukan ibadah, kita harus mengetahui ilmunya. Ketika kita sudah berilmu, sudah mengetahui apa yang dimaksud dari larangan dan perintahnya, kita juga harus melakukan ibadah. Kalau kita hanya melakukan salah satunya, itu tidak akan seimbang, akan gojlek ya teman-teman. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan atau penjelasan atau sesuatu yang mungkin banyak salahnya. Mohon maaf, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.